Bulog, badan usaha milik negara yang menjadi lokomotif ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilisasi harga pangan bangsa, melakukan terobosan dan transformasi menyeluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ya, yang kami hormati Bapak Muhammad Zain yang telah hadir di tengah-tengah kita, perwakilan dari Perum Bulog, Kantor Wilayah Sulawesi Tengah, dan teman-teman CPNS Kabupaten Takalar, Angkatan 14, Kelompok 3A. Nah, kali ini kita akan melakukan studi banding di Perum Bulog, Kantor Wilayah Sulawesi Tengah, bersama dengan Bapak Muhammad Zain yang akan membagikan pengalamannya terkait nilai-nilai berakhlak itu sendiri. Nah, Bapak Muhammad Zain, tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya di tengah-tengah kesibukannya mau berbagi sharing lah sama kami ini. Mungkin pertama-tama saya perkenalan diri selaku moderator, saya Lutfi Hastiva dari BKAD Kabupaten Takalar yang akan memandu kegiatan studi banding via Zoom kita ini. Mungkin selanjutnya kepada Bapak Muhammad Zain, dengan hormat kami silahkan untuk perkenalan diri terlebih dahulu mungkin. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah mengundang saya dalam studi banding dalam implementasi nilai-nilai berakhlak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zain. Saya selaku petugas pendaya operasi regional Makassar di Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Tengah. Boleh? Sudah. Selanjutnya kembalikan ke moderator. Mohon maaf suaranya tidak terdengar. Oke, sorry. Baik, terima kasih atas perkenalannya Bapak Muhammad Zain. Untuk mengefisiensikan waktu, saya rasa izin ya Pak Zain, saya langsung saja ke teman-teman mungkin yang ingin nih bertanya terkait implementasi berakhlak di instansi Bapak. Berhubung kalau di pemerintahan sendiri core value-nya kami itu berakhlak. Sedangkan setahu kami kalau di BUMN sendiri itu akhlak. Jadi kami mau tahu nih sejauh mana sih perbedaannya dan apa sisi baik yang bisa kami ambil dari instansi Bapak. Mungkin teman-teman yang mau bertanya silahkan. Dari siapa yang, oh ya dari Dr. Zaidan, mungkin saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Dr. Zaidan. Saat ini saya bertugas di Puskesmas Bontomangabe, Kabupaten Takalar. Jadi mengenai tugas ini Pak, kan kami ditanyakan bagaimana studi banding core value berakhlak di instansi lain. Mungkin pertanyaan saya dari mulai bagaimana implementasi Bapak mengenai penerapan nilai berorientasi pelayanan di lingkungan kerja Bapak, dalam hal ini dalam Bulog. Mungkin bisa Bapak ceritakan secara singkat saja bagaimana itu bisa diterapkan Pak. Terima kasih. Baik. Ini saya langsung saja moderator. Iya, boleh. Langsung Pak, interaktif saja. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebelumnya mungkin kita sampaikan persepsi dulu terkait dengan budaya akhlak di lingkungan pemerintah dengan BUMN sendiri. Jadi untuk di budaya akhlak di lingkungan Bulog sendiri itu adalah sudah melakukan proses transformasi, di mana proses budaya akhlak ini, program budaya akhlak ini dibentuk pada tahun 2020. Nah, di budaya kami sendiri itu kami ada 14 program transformasi yang memenuhi 6 kriteria dari akhlak, yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, terkait dengan pertanyaan yang tadi, untuk implementasi dan orientasi pelayanan di Perum Bulog sendiri, kami selaku
lembaga pemerintah yang berorientasi kepada pangan itu uh, memang tetap menjalankan tugas dari pemerintah untuk stabilisasi ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, dan untuk menyediakan layanan informasi itu untuk kami juga bekerja sama dengan pemerintah kabupaten, provinsi, dan stakeholder terkait untuk mendukung program bantuan pemerintah agar masyarakat, khususnya kelompok rentan dan kelompok berbagai kelompok masyarakat agar terpenuhi kebutuhan yang terkait pangan. Seperti itu. Baik. Bagaimana, Dr. Iya. Zaidan? Baik Pak, terima kasih penjelasannya Pak. Pelayanan kepada masyarakat terkait stok pangan ya. Baik, ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Ya, dari Bu Anita dari Inspektorat, silahkan. Baik, izin moderator, terima kasih atas kesempatannya. Izin Pak, perkenalkan saya Anita Nanda dari instansi Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar. Mungkin untuk pertanyaan yang saya akan ajukan itu terkait dengan core akuntabel dan kompeten. Tapi seperti yang kita tahu bahwa di core BUMN sendiri itu hanya ini adalah amanah. Nah, di sini saya mau tanyakan bagaimana kira-kira keselarasan antara core amanah dengan akuntabel sendiri yang merupakan core ASN berakhlak ini diterapkan di Bulog. Seperti misalnya bagaimana penerapan nilai akuntabel dalam pengelolaan logistik pangan di Bulog sendiri, Pak. Baik, terkait akuntabel ya. Silakan Pak Zain. Baik, terima kasih. Berarti ada perbedaan ya antara nilai budaya itu kalau di pemerintahan akuntabel, kalau di kita amanah. Jadi untuk menjawab nilai akuntabel itu saat ini program kami itu sudah menyediakan perusahaan kami itu sudah menyediakan program Enterprise Resource Planning (ERP). Jadi sebuah sistem yang berbasis dengan digital, semua sudah terkolaborasi menjadi satu, bagian dari pencatatan keuangan, pencatatan ketersediaan stok, umur beras, umur perawatan, dengan jatuh tempo perawatan beras, dengan jatuh tempo yang beras dari berbagai jenis, dari berbagai kuantum, itu sudah tercatat dalam ERP, Enterprise Resource Planning, seperti itu, untuk menjawab nilai akuntabel dalam perusahaan kami. Sehingga ketika dilakukan audit internal secara berkala, maka sudah terpapar secara luas, secara detail di dalam sistem digital tersebut, gitu. Sehingga untuk pencatatan data kami baik sistem baik digital sudah terdokumentasi dengan baik, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Dan berarti adanya integrasi pencatatan data ke sistem digital ini ya. Tentunya ini juga akan menjadi insight sendiri bagi kita di instansi masing-masing. Seperti itu. Baik, ada pertanyaan lain, Ibu Anita? Baik Pak, terima kasih untuk terkait dengan core akuntabel atau amanah itu sendiri. Nah, itu kan tadi Bapak mengatakan bahwa adanya istilahnya ERP yang digunakan itu untuk mendigitalisasikan sehingga adanya akuntabel. Nah, sedang bagaimana Pak terkait dengan peningkatan nilai kompeten untuk penggunaan ERP sendiri di lingkungan Bulog? Pasti adalah karena ini mungkin peralihan ya dari manual ke digital pasti mungkin dibutuhkan kompeten. Baik, silakan langsung saja Pak Zain. Jadi terkait pelatihannya nih. Iya, sesuai dengan misi Bulog sendiri, ada salah satu misinya yaitu tata kelola, yang itu menerapkan prinsip tata kelola perusahaan menurut sesuai dengan GCG Good Corporate Governance dengan
melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Jadi bertransformasi sesuai dengan era perkembangan zaman yang era saat ini 4.0, di mana di Bulog itu sendiri itu punya salah satu divisi yaitu Bulog Corporate University, yaitu mereka membangun program-program kepelatihan dari yang menyaring dari berbagai unsur karyawan yang mana nih yang harus diikutkan dalam program-program tersebut. Misal eh, program IRP ini kami udah mulai dari tahun 2021. Nah, jadi untuk menselaraskan, untuk menyeragamkan ke semua individu perusahaan, memang perlu pelatihan, dan itu tidak bisa sekaligus. Ya kita dari program Bulog Corporate itu sendiri itu menyaring dari berbagai top manajemen, middle manajemen sama lower manajemen. Jadi ada dari tiga bagian itu mengambil mungkin 2 atau 3% dari seluruh karyawan untuk mengikutkan dalam pelatihan dimaksud. Contohnya untuk implementasi ERP, bukan cuma implementasi ERP, dari berbagai ilmu juga perlu perlu dipelajari gitu. Maksudnya mereka bukan cuma membuat untuk implementasi ERP, tapi untuk ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu pembaruan yang lain, misal manajemen beras, manajemen untuk perawatan beras yang uh, mengundang para apa sih namanya, para dosen-dosen dari IPB atau universitas-universitas terbaik untuk men-sharing apa yang ilmu yang mereka dapat bisa di-sharing ke kami gitu. Nah, dari Nah, ada juga program lanjutan di Bulog itu sendiri. Ketika salah satu karyawan yang mengikuti pelatihan dari Jakarta itu, ada nama programnya di kita itu masuk di kompeten, yaitu Digimon, Digital Monday. Namanya Digimon, tapi tingkatannya Digital Monday, di mana program itu yang mewajibkan setiap individu yang melakukan perjalanan dinas atau mengikuti pelatihan, mengikuti raker, mengikuti uh, pendidikan atau diklat di kantor pusat tuh wajib men-sharing ke kami apa yang mereka dapat, ilmu apa yang mereka dapat, sehingga tujuannya agar sharing ilmu itu bisa 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 selaras atau bisa menyeluruh gitu. Jadi pengetahuannya bukan hanya ditahu oleh satu individu saja, tapi semua individu dalam kelompok tersebut. Dalam uh, untuk untuk penyelarasan sharing ilmu itu diadakan di program budaya juga, yaitu Donita, doa pagi untuk kita, yaitu melekat pada program amanah. Nah, kenapa Donita itu penting? Untuk mengingatkan tiap individu bahwa sebelum bekerja itu kita harus menselaraskan niat untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar segala aktivitas, segala pekerjaan kita di hari itu atau sampai dengan akhir minggu berjalan dengan baik seperti itu. Wah, jadi sangat ini ya, pelatihannya secara bertahap dan juga didesain sebagaimana Betul. bisa menerapkan core value itu sendiri di perusahaan mereka. Betul. Baik, mungkin kita lanjut ya Pak ke pertanyaan yang selanjutnya dari teman-teman. Ada yang raise hand ini, Bu Nurul Fitra Minarsi. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan Pak, saya Nurul Fitra Minarsi, bidan di Puskesmas Santrobone. Ya, yang di sini saya mau tanyakan mengenai harmonis. Ya, bagaimana sih Pak membangun suasana kerjasama yang harmonis, sedangkan kita tahu bahwa di Bulog mungkin banyak ya bagian-bagiannya, jadi antar bagian satu sama lain. Jadi bagaimana bisa membangun suasana kerja antar bagian itu. Baik, silakan Pak. Baik, terima kasih Bu. Untuk budaya ini ya, pertanyaannya tadi membangun suasana kerja yang harmonis ya di lingkungan Bulog. Jadi
memang penting. Salah satu poinnya itu adalah untuk mencapai keberhasilan dalam dalam suatu program, dalam suatu pekerjaan itu kerjasama tim yang baik, bukan komunikasi yang terbuka antar bagian. Namun di Bulog itu sendiri itu ada program transformasi dari budaya akhlak itu sendiri dari BUMN, yaitu ada dua, yaitu direksi mendengarkan sama Magnos. Jadi mungkin agak nyeleneh, tapi saya coba singkat dari saya coba ringkas dari direksi mendengar. Jadi kegiatan ini yaitu direksi mendengarkan, yaitu menyampaikan aspirasi dari kami karyawan seperti saran, usulan, pandangan, pendapat, kritik, atau keluhan atau aspirasi. Misal gaji kami sedikit, atau tunjangan kami tidak turun, dan lain sebagainya ke direksi. Jadi dari kubu direksi pun bukan hanya sebagai uh, top top manajemen, tapi juga mendengar keluhan, saran, pandangan, pendapat dari bawahan, gitu, dari masing-masing karyawan yang mereka. Nah, kegiatan ini yaitu untuk menginternalisasikan kegiatan harmonis, nilai harmonis antar sesama karyawan, gitu, agar menciptakan suasana kerja yang kondusif serta mendorong komunikasi. Jadi nggak ada yang takut berpendapat, jadi komunikasi terbuka seperti itu. Terus Demokratis ya Pak ya. iya betul. Jadi nggak ada yang takut berpendapat di kubu perusahaan kami. Terus yang kedua itu Magnos. Jadi Magnos ini kepanjangannya makan nyantai, ngobrol dan seru. Jadi kami tuh di perusahaan Bulog itu sendiri, kami ada aturan terkait dengan makan siang. Jadi kita makan siang itu disediakan di kantor. Makan siang disediakan di kantor secara prasmanan. Jadi dalam kegiatan ini, yaitu kita mengajak seluruh personel masing-masing unit bidang, dari unit administrasi, unit operasional, sama unit bisnis itu untuk kerja makan bersama, di mana bukan hanya makan bersama, tapi kita ngobrol, game seru atau kuis seru jadi PIC-nya dari masing-masing unit nih, dari unit administrasi mereka udah nyiapin hadiah dari 3, jadi mereka siapin kuis sesuai dengan peraturan kuisnya, itu pun menyangkut dengan aturan-aturan yang ada dalam perusahaan. Nilai ini juga bisa menumbuhkan nilai kompeten dari masing-masing karyawan, sehingga kita tahu nih, aturan ini ternyata seperti ini, aturan ternyata seperti itu. Jadi kuisnya bukan kuis modelannya, tapi kuisnya tentang aturan-aturan perusahaan. Dan tujuannya membangun nilai kompeten dari masing-masing individu perusahaan. Yang kedua, membangun chemistry juga. Jadi nggak ada. Iya, membangun kebersamaan, membangun chemistry juga. Jadi antar sesama karyawan itu nggak ada gap, nggak ada yang terkotak-kotakan. Jadi semua satu, yaitu Bulog gitu. Bagus sekali Pak. Ya. Terus bagaimana nilai implementasi di nilai loyal sendiri itu di Bulog Pak? Apalagi misalnya nih Pak, untuk menjaga stabilitas pangan. Oke, untuk yang menjawab nilai loyal ya, jadi menurut kami nilai loyal ini, menurut keyakinan saya, ya, nilai loyal adalah nilai yang setiap, yaitu nilai tanggung jawab moral yang dimiliki oleh seluruh individu karyawan untuk memastikan bahwa program-program yang ditetapkan oleh pemerintah berjalan dengan aman, keterjangkauan pangan, dan stabilitas pangan dengan ketersediaan pangan di masyarakat, nilai loyal itu sendiri. Nah, namun di budaya kami itu ada beberapa nilai loyal yang menumbuhkan untuk awareness atau atraktifness, maksudnya untuk seberapa aware sih, seberapa adaptif sih kita terkait dengan yang ada di sisi kita sendiri gitu. Jadi yang cara itu ada namanya vote your faith.
Volunteer Safe itu adalah kegiatan yang untuk mengajak seluruh karyawan, mitra kerja atau stakeholders untuk masing-masing untuk berpartisipasi dalam seberapa tahu sih kita terkait dengan produk-produk Bulog, seberapa tahu sih kita terkait dengan apa aja yang dikerjakan sama Bulog gitu. Jadi itu dibentuk dalam suatu uh, kuis atau apa ya, yang di Google Doc itu, saya lupa namanya. Pokoknya dia dalam satu kuis untuk seberapa tahu, untuk jadi perusahaan itu mengukur rasa kepemilikan atau rasa kebanggaan karyawan Bulog itu sendiri terhadap dengan produk Bulog gitu. Jadi untuk mengukur loyal antar perusahaan itu, antara individu karyawan itu, perusahaan membuat program volunteer pay, yaitu membuat kuis seberapa tahu karyawan itu tahu tentang Bulog, tahu tentang produknya, tahu tentang aturannya, tahu tentang tujuannya seperti apa. Cuma ini off the record kalau memang apa kalau menurut keyakinan saya, kalau loyal itu tanggung jawab moral yang dimiliki setiap individu gitu. Itu sih menurut saya. Jadi keterkaitan antara core value yang ada di BUMN itu memang sangat erat ya satu sama lain. Iya, jadi bertekaitan gitu. Ya, kasih Bapak Zain. Mungkin satu pertanyaan terakhir mungkin dari teman-teman ada lagi. Oh ya, dari Dokter Nurul Fitriani Sahka. Silahkan. Oke, perkenalkan Pak, saya dari Dr. Nurul Fitriani Zahra dari Puskesmas Sandrobone, Kabupaten Takalar, Pak. Nah, di sini saya mau tanya tentang core value dari adaptif dan kolaboratif di tempat kerja Bapak. Nah, kalau di Bulog, Pak, dalam menghadapi tantangan distribusi dan perkembangan teknologi, inovasi seperti apa nih yang Bapak lakukan atau teman-teman di Bulog lakukan sebagai bentuk nilai adaptif di tempat kerja Bapak? Makasih. Adaptif nih Pak Zain. Silahkan. Oke. Untuk nilai adaptif ya. Untuk nilai adaptif sendiri di perusahaan kami itu sesuai dengan misi yang saya sampaikan di awal tadi pertanyaan. Saya lupa pertanyaan beberapa tuh. Salah satu misi kami itu yaitu senantiasa melakukan perbaikan berkelanjutan. Saya rasa itu memuat nilai adaptif dalam perusahaan kami. Nilai adaptif itu sendiri itu yaitu mendorong karyawan untuk secara aktif memahami berbagai informasi mengenai produk, barang, jasa per Bulog. Nah, untuk apa tadi pertanyaannya, untuk perkembangan tantangan distribusi ya? Iya, Pak. Iya. Jadi sistem rantai pasok itu sendiri itu atau pemantauan distribusi untuk meningkatkan tantangan distribusi untuk perkembangan teknologi dan inovasi apa yang dilakukan sebagai bentuk nilai adaptif. Itu pertanyaannya. Pertanyaannya sulit sih. Jadi nilai-nilai inovasi kan berarti sama dengan adaptif ya, terkait dengan perusahaan, terkait dengan nilai perusahaan yang itu nilai adaptif. Kami melakukan inovasi untuk melakukan rantai pasok, yaitu dengan cara melakukan transformasi gudang. Jadi ada berbagai macam jenis gudang di seluruh Indonesia dan ada beberapa pilihan gudang yang memakai WMS. Gudang WMS, apa gudang WMS? Pokoknya ada gudang WMS. Gudang tanda apa gudang WMS ya? Nah, dari gudang WMS itu jadi semua setiap alur pekerjaan dari mobil masuk aja udah dicatat sampai dengan mobil keluar dicatat,
dari metode penyimpanannya, dari metode perawatannya, dari metode pengadaannya itu semua sudah tercatat di sistemnya itu sistem ERP yang sudah saya jelaskan di awal. Nah, untuk mendapat tantangan distribusinya itu kami berkolaborasi sama dengan kami ada anak perusahaan, anak perusahaan yang bekerja di bidang logistik. Nah, mereka itu udah memakai kalau tidak salah GPS tracker, GPS tracker buatan mereka sendiri, sistem buatan mereka sendiri, di mana GPS tracker itu udah uh, memakai memakai sistem di mana dari satu truk itu udah ketahuan kuantumnya berapa, jenisnya apa, tujuannya kemana, uh, dengan nilai karena anak perusahaan. Karena anak perusahaan, jadi nilai logistiknya itu, nilai distribusinya jadi jauh lebih kecil daripada nilai pasar seperti itu. Jadi ringkasnya untuk meningkatkan nilai efisiensi dalam adaptif inovasi itu, kami memakai anak perusahaan, di mana anak perusahaan sendiri sudah memakai sudah memakai sistem digitalisasi untuk distribusi paketnya seperti itu sih. Jadi nilai dari perusahaan induk dapat efisiensi karena memakai anak perusahaan sendiri, dari anak perusahaannya udah memakai digitalisasi, sehingga nilai yang disebutkan ibu tadi itu nilai adaptif bisa bisa diterapkan seperti itu dengan era sekarang. Itu dilanjutkan pertanyaannya, silahkan. Nah, makasih Pak atas jawaban tadi tentang core value dari adaptif. Selanjutnya saya akan tanyakan dari nilai kolaboratif, yaitu siapa saja nih mitra mitra dari Perum Bulog dalam implementasi dari nilai kolaboratif. Silahkan Pak Izin. Yuk, sepertinya Nah, baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Untuk kami selaku lembaga pemerintah, kami punya lembaga mitra untuk kolaboratif, yaitu stakeholder itu pemerintah, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten dan kota, yaitu mitra strategis kami gitu untuk distribusi panen ini ada di kami. Nilai kolaboratif juga bukan hanya berlaku eksternal. Bagi kami itu nilai kolaboratif juga berlaku internal, Bu. Kayak misal ada di program bersama kami itu I Watch I Care. Jadi I Watch I Care itu kegiatan ini yang kayak seperti setiap individu karyawan itu melakukan tindakan perbaikan sederhana apabila tempat ada hal yang kurang baik, kerja yang yang kurang tertata, itu bisa dilakukan secara individu seperti itu. Nah, yang kedua, kolaboratif juga diwujudkan dengan cara kami setiap hari Jumat itu namanya Maberia, mari bersih-bersih ceria. Jadi kegiatan ini dimaksudkan untuk seluruh karyawan membersihkan area kerjanya tempat masing-masing. Jadi bukan hanya mengandalkan dari outsourcing cleaning service yang ada di kami itu, setiap individu karyawan itu bertanggung jawab atas area kerjanya masing-masing di setiap hari Jumat setelah senam. Jadi menurut kami itu program ini meningkatkan nilai kolaboratif antar sesama kami, antar sesama di internal, bukan hanya di eksternal. Itu. Nilai eksternal, mitra strategis eksternal kami itu pemerintah daerah, kabupaten, dan kota. Oke Pak, makasih saya Baik. kembali. Iya. baik. Terima kasih banyak nih Pak atas jawaban-jawaban pertanyaan dari teman-teman sekalian.
Nah, saya rasa banyak ya, banyak sekali insight yang bisa kita bawa pulang teman-teman ke instansi kita masing-masing dan menjadikan pembelajaran dan bagaimana kita mengimplementasikan juga yang baik di instansi kita. Eh, Mungkin sebelum kita tutup, saya ucapkan terlebih dahulu terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Muhammad Zain dari Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Tengah yang telah Baik, berbagi pengalaman, sharing pengalaman yang sangat bermanfaat, pemaparan yang baik. sangat detail dan mendalam, dan tentunya eh, banyak manfaat bagi kami-kami ini yang masih dalam proses pelatihan dasar. Iya, Terima boleh kasih. izin ada penyampaian closing statement dari saya untuk bapak-bapak dan ibu sekalian. Semoga sukses dalam menjalankan tugasnya di berbagai instansi masing-masing. Semoga lancar kegiatannya. Sebenarnya Amin. kalau nilai nilai budaya budaya itu cukup penting ya bagi kita masing-masing. Meskipun kita berbeda lini, tapi tujuannya sama. Hanya saja sebenarnya di nilai akhlak itu bukan hanya sebagai nilai perusahaan saja, tapi sebagai kompas bagi setiap individu untuk melakukan perbaikan diri masing-masing gitu. Lantas meskipun budaya perusahaannya didesain sebagus apapun, tapi dari diri masing-masing nggak ada tergerak untuk melakukan atau menjalankan misi itu, ya sama saja nol gitu, kali nol. Jadi harap teman-teman kalian sukses di tempat masing-masing, semoga dilancarkan dapat aktivitasnya dan selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Ya, Zain. Jadi Terima ya. kasih ini Terima kasih, banyak, Pak. Pak. Terima kasih banyak, Pak. Mohon maaf ya atas jawabannya yang masih belum cukup dan Sebelum kurang itu kita memuaskan. boleh foto dokumentasi gitu Pak. Oke, boleh. Oke, Dokter Zain mungkin saya mungkin bisa bergaya, ya bebas. Oke, Gaya ASN gimana nih? Begini atau ini ASN berakhlak gitu? berakhir. Oke, satu, Nah, dua, tiga. Oke, banyak Bapak Zain. Terima kasih, Kami Pak. baik tutup. ya, terima terima kasih banyak, kasih. Pak, sharingnya. Mohon maaf atas jawaban Siap, yang masih Pak. kurang memuaskan ya. Maaf. Terima Mantap, kasih Pak, Oke, mantap. banyak. Ya, oke. terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.